itu bisa 15. Tes, oke, ini bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Kang Arifin sudah sampaikan visi dan misinya. Tadi disinggung ADART. Dari tahun ke tahun mungkin perubahan ADART tidak terlalu mencolok dan signifikan. Yang kita dapat malam ini, hari ini, persoalannya adalah terkait dengan sosialisasi kepada klub-klub sehingga tidak ada mispersepsi terkait ADART. Karena masing-masing orang membacanya berbeda dan memaknainya berbeda. Yang saya tanyakan adalah apa terobosan nanti Bang Arifin kalau sudah terpilih menjadi Ketum PPHTCI untuk bisa menyamakan persepsi tiap-tiap klub agar membaca ADART sama. Itu saja. Terima kasih. Silakan Bang Arifin langsung dijawab saja satu-satu biar tidak lupa. Sekaligus saja. Dari DKI. Tadi Bang Arifin bicara visi-visi itu tidak diomongin karena itu masih akan di depan. Tapi tolong anak permintaan dari semua orang, tolong sedikit aja visi-misinya apa. Tadi tidak ada nyenggol-nyenggol masalah gua ke depan pengen A, B, C, D, E, nggak ada sedikit. Makasih, itu aja. Silakan. Ya, terima kasih. Jawab. Jadi terkait dengan yang saya sampaikan tadi terkait dengan ADART itu sebetulnya sudah cukup jelas ya. Hanya saja mungkin konsolidasi komunikasi di antar PP ke Pemda ke klub ini yang mungkin tidak terdistribusi dengan cukup, bahasanya bias. Produknya sederhana sebetulnya, ADART itu produknya sederhana. Ya. Kalau menyangkut apa yang disampaikan oleh Pemda DKI tadi, apa sih misinya? Di ART itu kan ada. Contoh nih kalau menyangkut tolak ukurnya HTC itu harus hidup dengan kemampuannya ya, yang dituangkan dalam ART, ada pendanaan, itu dari mana dananya, operasionalnya bagaimana, itu semua sudah diatur. ADART itu mengaturnya hanya sangat sederhana, tinggal bagaimana mensosialisasikan ini, menjalankan ruhnya HTC itu, ADART-nya itu secara tepat, komunikasinya penting. Untuk apa Pemda ada dibuat? Distribusi informasinya bagaimana? Kalau sampai katakan sekarang bias, saya juga aneh juga ingin dengar. Yang forum sekarang terima distribusi ADART apa? Oleh Pemda. Untuk topik bahasan. Ini penyakit. Bagaimana orang bisa mempelajari, bagaimana orang bisa bicara di forum sementara materinya baru didapat? Kan aneh. Ini persoalannya manusianya yang kurang aktif menyampaikan distribusi informasi. ADART kalau dibilang tadi tidak ada perubahan. Masa Bu ya yang orang-orang yang sekarang ada di sini tidak paham ADART? Makanya saya tidak mau muluk-muluk bicara tentang visi dan misi. Misi itu sudah diatur dalam ADART. Anggaran rumah tangganya ada mengatur. Tinggal manusianya, moralnya bisa enggak? Coba camkan itu. Membawa HTC bermartabat. Kalau Anda mau cari kepentingan di situ, mau cari untung di situ, mau cari hidup di situ, untuk apa? Ini dibangun dengan rasa bersamaan kesalahan. Sering gembar-gembar HTC itu dari kita, oleh kita, untuk kita. Tapi mindsetnya sudah bergeser untuk kepentingan. Ada intrik, makanya saya bilang tadi. Intrik dan kepentingan, rusak, bubar semua. Ada yang bilang, oh, bagaimana mengembalikan marwahnya? Rumusnya ada di situ. Kita sudah diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Udah berapa kali periode itu dibahas, diulas dengan kemampuan kita masing-masing. Oke, Pak Arifin, terima kasih jawabannya. Terima kasih kepada semuanya. Tidak ada interaksi tanya.
Jadi calon menyampaikan, bertanya, dijawab sudah. Tidak ada berbalas pantun. Kalau nggak terjawab gimana? Siap? Oh ya, tidak terjawab, saya mau kasih tanggapan sedikit. kalau tidak terjawab gimana? Jadi percuma dong kita ngeluarin pertanyaan tapi tidak terjawab. Kalau tidak terjawab itu kembali ke kepuasan. Kepuasan itu subjektif. Kayak orang begini dong. Ini produk misi. Misi ini yang sudah kami lakukan di MTB. Maaf. Kan calon-calon ini supaya kita tertarik untuk memilih. Ya. Itu loh poinnya. Ya. Saya menanya, kan apa sih? Jangan ADRT, kita tahu semua walaupun kita tidak melaksanakannya lah. Maaf ya, bukan itu aja. Jadi belum buat saya, kalau misalnya nggak ada interaksi nggak masalah. Cuman saya mesti kepuasan saya harus nanya, tidak terjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, saya rasa begini, supaya tidak berpolemik. Apa yang saudara tanyakan dijawab atau tidak dijawab, audiens bisa melihat dan menilai. Oke? Kalau itu nggak ada pertanyaan. Oh, enggak, jadi biar ini tidak berbalas pantun. Benar, tidak berbalas pantun. Tapi tolong juga balon-balon ini menyampaikan yang to the point. Kalau begitu nggak usah ada pertanyaan. Kalau kita nggak perlu jawab ya udah. Itu kembali lagi ke personal bakal calon sudah mempersiapkan belum? Jadi tidak bisa digeneralisasi semua. Oke ya. Jadi pertanyaan dari DKI dijawab Pak Arifin ya sudah, itu jawaban Pak Arifin. Terlepas puas atau tidak itu subjektif ya. Jadi enggak, mungkin gini maksudnya tadi Pak Radit mau konkret, makanya saya mau keluarkan ini tadi. Tapi waktunya sudah habis, Pak. Oh iya. oke, lanjut. Terima kasih Pak Arifin. Kita lanjut ke calon yang kedua dari Pemda Jawa Timur, MC Surabaya, Mas Anas, dipersilakan. Tidak lagi dari Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo ATC! Bravo ATC! Bravo ATC! Terima kasih. Perkenalkan, saya Anas, asal klub dari Tiger Motor Club Surabaya, di bawah naungan HTCI Pemda Jawa Timur. Di periode ini ada harapan bagi saya pribadi untuk berusaha membagi tenaga dan pikiran untuk mengabdikan ke keluarga besar HTCI. Di acara visi-misi ini mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf untuk artworknya nggak bisa kita bagikan, bisa disaksikan bersama di slide. Yang pertama untuk visi-misi. Visi menjadikan HTCI sebagai organisasi bermartabat dan bermanfaat. Dalam perhatian ini bermartabat, bagaimana caranya ke depan kita bersama-sama bekerjasama untuk membawa HTCI ini bermartabat baik di internal maupun di eksternal organisasi. Dan untuk manfaat adalah saya sendiri berharap ke depan organisasi ini bermanfaat bukan untuk di internal HTCI tapi juga memberikan manfaat buat luar HTCI. Percuma kalau kita nggak bisa memberikan manfaat buat masyarakat di luar sana. Itulah salah satu bentuk fungsi dan tujuan HTCI dibangun. Misi yang pertama, penguatan dan pengembangan organisasi, nanti penjelasannya ada di bawah. Yang kedua, aktif dalam komunikasi bersama stakeholder untuk membangun kepercayaan terhadap HTCI. Yang ketiga, peningkatan pendapatan melalui bidang bisnis maupun pihak sponsor. Yang keempat, peningkatan dan pemanfaatan media informasi maupun promosi usaha warga HTCI melalui online store HTCI. Yang kelima, membina rasa persaudaraan sejati sebagaimana dimaksud atau tertuang dalam ADRT.
Penjelasan misi yang pertama, penguatan dan pengembangan organisasi. Poin A, melalui sumber daya manusia. Pengembangan organisasi HTCI merupakan salah satu bidang pengembangan dari manajemen sumber daya manusia, di mana pengembangan organisasi fokus membantu dalam mencapai peningkatan dan penguatan yang berkelanjutan. Sedikit penjelasan. Organisasi ini dibentuk atas dasar kesepakatan bersama, dan organisasi ini nggak akan berjalan kalau tidak dimulai dari sumber daya yang benar-benar terpilih atau mempunyai kemampuan di bidangnya. Tidak asal comot-comot untuk sumber daya manusia, terutamanya di kepengurusan pusat. Hal ini akan berdampak pada kepemdaan maupun saudara-saudara di daerah. Yang kedua, administrasi dan jaringan. Penguatan organisasi juga dapat dilakukan mulai dari kesiapan administrasi dan jaringan yang telah dibuat, di mana sampai saat ini terdapat 22 pengurus Pekda hampir di tiap provinsi, 265 klub dan lebih kurang 212.977 anggota terdaftar. 12% warga atau sebanyak 1.598 yang sudah mempunyai ID nasional. Diharapkan periode ke depan dapat mentargetkan sekitar 50% warga HTCI mempunyai ID nasional. Lanjut. Ini sedikit rekapitulasi yang saya buat berdasarkan data yang ada sebelumnya. Jumlah klub saat ini 265, jumlah anggota 212.977 dan ID nasional 1.598. Untuk terbanyak masih Pekda Jabar. Dalam diagram ini sudah tertuang seperti ini. Yang kedua, aktif dalam komunikasi bersama stakeholder untuk membangun kepercayaan terhadap HTCI. Pengertiannya, dalam menjalankan organisasi diharapkan membangun komunikasi dengan stakeholder, di mana hal ini harus dilakukan untuk membentuk kepercayaan terhadap HTCI guna menunjang program dan kegiatan organisasi, antara lain melalui instansi pemerintah, media maupun swasta. Tiga, peningkatan pendapatan melalui bidang bisnis maupun sponsor. Penjelasan peningkatan pendapatan dapat dilakukan melalui kebijakan yang dibuat baik di tingkat pusat maupun daerah, utamanya dalam hal produk merchandise, di mana kemampuan daya beli antar Pekda tidak sama. Untuk itu, diharapkan ke depan Pekda membantu pusat dapat menciptakan target penjualan. Next. Waktunya habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa HTCI? Terima kasih pada calon dari Kapolda Jawa Timur. Dipersilahkan peserta Munas yang akan bertanya dari Sumur. Terima kasih. Saya dari Pemda Sumut. Tadi Pak Manas menyampaikan ingin menjadikan HTCI bermartabat dan bermanfaat. Bagaimana cara Mas Anas memastikan bermanfaat itu bagi seluruh klub di Tiger Club Indonesia, bukan hanya bagi sekelompok orang ataupun sekelompok klub? Terima kasih. Terima kasih Pak Anu. Salah satu asas manfaat yang akan kita terapkan ke depan sebenarnya sudah ada. Yang pertama, pengaktifan kembali PMK. Yang kedua, pemanfaatan dan pengoptimalan online store HTCI, di mana ke depan saya berharap nanti akan bekerjasama dengan pihak telematika. Jadi di website HTCI ada online store, di mana sampai detik ini itu hanya dimanfaatkan oleh niaga PP HTCI, dan itu pun hanya beberapa. Saya berharap ke depan insya Allah mungkin klub, Pekda ataupun warga-warga HTCI. Di sini saya kalau bilang warga berarti persen ya, karena anggota HTCI kan ada klub. Warga-warga HTCI yang mempunyai usaha nantinya ke depan bisa berkoordinasi dengan niaga PP untuk memasukkan produknya ke online store HTCI. Dalam hal ini PP memfasilitasi untuk media promosi seperti itu. Nah, untuk tekniknya nanti kita akan bicarakan berkelanjutan karena butuh beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang terakhir?
Ada yang nanya kan? Boleh bantu lagi kan? Betul. Ada Pemda lain? Beri kesempatan Pemda lain ada? Banyak. Tidak ada? Silakan. Janganlah, mesti bikin dari Pemdanya. Terima kasih Mas Anas. Tadi sampaikan luar biasa. Tapi malam ini, hari ini saya kembali mengulas semalam ya. Bahwa semalam itu di laporan keuangan PP kemarin adalah piutang. Ya, baik vendor maupun Pemda. Apa yang Anda lakukan? Karena itu utang bertahun-tahun, utang warisan. Apa yang akan Anda lakukan untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Karena jujur, Pemda Banten tertulis di sana adalah salah satu yang punya utang ke Pemda, ke PP. Terima kasih. Terima kasih. Mengenai piutang, salah satunya termasuk vendor yang sudah saya lakukan tadi malam. Mohon maaf, di luar saya sudah temui Bro Ican secara langsung. Karena harapan saya tidak mau mendengarkan dari salah satu versi. Saya harus mendengarkan dua versi. Saya mulai dari Mas Ican tadi malam. Intinya poin memang Mas Ican sudah siap untuk dipertemukan dengan yang bersangkutan. Diharapkan ke depan, saya berharap jika dipercaya akan mempertemukan dengan dimediasi oleh PP secara bersamaan dengan kesepakatan harus bisa dipertemukan untuk vendor, untuk Pemda, insya Allah. Makanya ke depan saya berharap setiap alih ke pengurusan ada standarisasi berita acara musda yang sudah terlaksanakan dan berita acara serah terima inventaris, di mana pengalamannya kemarin beberapa barang inventaris itu tidak terdapat. Terima kasih. Terima kasih Mas Anas. Silakan Mas Anas duduk kembali di tempat yang semula. Baik, kita lanjutkan ke calon berikutnya dari Pemda Jabar, dari klub Kabupaten Klub. Dipersilakan untuk menyampaikan visi dan misinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rafael Ridwan dari Sukabumi Tiger Club. Kebetulan sekarang masih menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat. Visi dan misi saya langsung saja ada 3. 1. Bekerja secara transparan. Karena memang bagian keuangan adalah sesuatu yang sensitif dan ini sudah diterapkan oleh saya di Jawa Barat. Laporan bisa diminta kapanpun, minta waktu 1x24 jam. Lalu selama 6 bulan kita periode 6 bulan selalu melaporkan keuangan itu di grup para ketua. Kedua, alur komunikasi antara pengurus pusat, pengurus daerah, dan klub akan dibikin alurnya secara baku, biar tidak terjadi lagi salah paham, miskomunikasi, karena mungkin ada seperti kalau urusan bisnis dan niaga mungkin ada hutang atau piutang yang belum tersampaikan, lalu ada juga di bidang program mengenai programnya yang belum tersampaikan, sehingga dukungan dari Pemda dan klub terhadap program itu saya kira belum maksimal. Lalu yang paling penting adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah saya mencari sumber dana bukan hanya dari yang selama ini adalah merchandise. Saya lihat di laporan keuangan kemarin sponsornya itu nol. Memang kita mengerti karena tidak ada kegiatan, tetapi walaupun tidak ada kegiatan kita bisa kok menggading sponsorship tahunan. Karena Jabar sendiri ketika pandemi malah mendapatkan sponsorship tahunan, sehingga kami bisa menjalankan musda
secara free di hotel bintang 4 di Purwakarta. Kebetulan saya sudah berbicara dengan pihak sponsor tersebut, mengajukan apakah mereka berminat untuk menjadi sponsor di pengurus pusat KPCI. Dan ternyata ada antusias dari mereka, tetapi saya akan bentuknya bukan sponsorship tahunan, tetapi ingin mengena ke semua lini sebagai distribusi barang dari mereka. Jadi pengurus pusat itu pegang produk mereka untuk satu Indonesia, pengurus daerah itu pegang untuk provinsi, klub pegang untuk di kota-kotanya masing-masing, dan itu bisa dijual ke masyarakat luas, bukan hanya ke member HTCI. Sehingga klub-klub di masa pandemi ini, kita kalau mengandalkan dari iuran klub, iuran anggota, kita mengerti lah dengan masa pandemi ini. Sehingga klub bisa survive, Pemda pun bisa survive, pengurus pusat pun apalagi bisa terpenuhi programnya. Kebetulan produk yang bukan promosi tetapi memang pihak dari Ansel sendiri, sponsor dari Jabar, sudah siap untuk berkomitmen, tinggal nanti pembicaraannya selanjutnya mengenai detailnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Kami serahkan, sampaikan barangkali ada dari Pemda atau peserta yang akan menanyakan kepada calon dari Jawa Barat. DKI. Kalau nggak Banten lagi nih nanya nih. Banten lagi nih. Kan dari sono ke sono banyak. Kan saya samperin lagi sama penat itu pengawas. Banten lagi nih. Boleh ya Banten lagi yang nanya lah. Kalau ada yang nanya. Jadi kayak panelis nih saya. Boleh nanya Banten. Karena nggak ada yang nanya lagi. Silakan. Dikorong. Iya. Oke, luar biasa misi-misinya, Pak. Terima kasih. Nah, ini kan andai kata itu komitmen kalau terpilih. Saya minta kebesaran hati semuanya. Kalau tidak terpilih kok, ya ini luar biasa. Bisa nggak pemikiran tadi tetap dijalankan di PPHTCI? Boleh dong, Pak. Tinggal tergantung dari siapa ketuanya, berhubungan langsung dengan mereka. Akan saya jembatani, tetapi mungkin balik lagi Pak, dengan tingkat kepercayaan mereka, karena mereka sudah pernah bekerja sama dengan Jabar. Jabar bisa setelah 1 tahun ini, pas Desember ini, memberi pertanggungjawaban ke mereka masalah sponsorship tahunan ke mereka. Gitu Pak. Terima kasih. Ada lagi dari baru berbicara. Terima kasih. Baru dengar silakan. Kasih lagi nih. Kesini lagi loh. Mau nanya Sumatera. Terima kasih banyak. Yang tadi kan membahas masalah sponsor ya kan, dari Jabar. Yang saya ingin sampaikan, apabila calon terpilih, ini kan event nasional ini kan ada, kita punya event kan ada 2, Jamnas dan Midday. Apakah Indonesia ini luas? Indonesia ini luas. Untuk melaksanakan di luar daripada Jawa, apakah sponsor ini bisa mensupport full kegiatan event HTCI ini? Jangan sampai hanya di Jawa aja, gitu. Kami butuhnya siapa tahu mungkin ya, kalau memang disupport, alhamdulillah. Terima kasih. Saya bertanya, mohon takut salah maksud paham dengan pertanyaannya. Event yang dimaksud adalah event PBD dan internasional. Mereka sendiri nanti pembicaraannya dilanjutkan Pak, karena bagi mereka bukan hanya lingkupnya skup itu Jabar Pak. Mereka naik sekarang dan mereka pun akan menyetujui dan mereka tidak akan ikut campur. PPHTCI menentukan event di mana mereka masih support. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan yang sudah
Selanjutnya dari Gorontalo. Dari Gorontalo ya? Oh iya. Dari Penggas Sulkom, biar nggak tegang. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, mungkin kalau belum ada yang kenal. Jadi saya Arif Hidayat, ya mungkin dari Caan GTC Gorontalo dan Suruh Malu. Terima kasih untuk Pemda yang sudah mempercayakan saya mewakili Pemda Suruh Malu untuk bisa berdiri di sini, dikelilingi oleh orang-orang hebat seluruh Indonesia. Visi misi saya, kalau memang dipercaya, diamanahkan untuk menjadi ketua HTI, saya akan menjadikan HTI sebagai organisasi yang memiliki reputasi bagus dalam segala bidang, baik itu di mata publik maupun di HTI itu sendiri, dengan mengutamakan transparansi di dalam segala hal. Dan program mungkin yang akan saya lakukan jika terpilih dan diamanahkan, yang pertama konsolidasi organisasi. Walaupun di Pemda saya sendiri yang saya dengar ada miskomunikasi tadi mengenai pencalonan saya, dan alhamdulillah Kapolda saya dengan bijak bisa menyelesaikan. Terima kasih Pak Kapolda. Yang kedua, roadshow kunjungan kerja dengan tujuan sharing ke Pemda-Pemda di daerah, berserta klub-klubnya dengan program manajemen klub maupun bisnis. Yang berikut, membuka jaringan bisnis antara PP HTI dengan Pemda dan klub-klub serta sosialisasi mengenai profit sharing yang saling menguntungkan antara PP HTI, Pemda-Pemda dan klub-klub. Yang berikut, memperdayakan SDM yang ada di HTI, yang ada di HTI melalui Pemda-Pemda serta klub pernaungan. Berikut, transparansi laporan keuangan serta pelaporan keuangan secara berjenjang. Berikut, mengarahkan PPHTI maupun Pemda untuk pembuatan majalah HTI ataupun kalender HTI untuk mempermudah semua anggota klub maupun member-member klub di Pemda-Pemda untuk mengetahui perkembangan kegiatan-kegiatan yang ada di HTI sebelum dan sesudahnya. Berikut, melaksanakan program kerja yang berkesinambungan dengan melibatkan semua unsur dan SDM baik di PPHTI maupun yang ada di Pemda-Pemda. Dan yang terakhir, dalam hal event baik secara nasional, regional maupun lokal, PPHTI diharapkan turut andil dan membantu untuk mempermudah penyelenggaraan baik dari segi promosi, publikasi, dan senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dan paling terakhir, saya datang ke Monas ini, saya tidak berambisi, tapi saya datang hanya untuk mengabdi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang akan bertanya dari peserta? Kau nggak boleh ya? Dari DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Arif dengan visi misinya yang sungguh luar biasa ya, kalau bisa dijalankan. Pertanyaan saya cuma satu, melihat dari semua visi misinya Bang Arif tadi,
ada satu yang agak sedikit saya pengen bertanyakan tentang kunjungan kerja ke Pemda-Pemda. Pertanyaan saya, kunjungannya itu secara langsung atau via media sosial lah bahasanya. Karena kita melihat kondisi kas PPHTCI sekarang yang sangat memprihatinkan sebetulnya. Dengan kunjungan-kunjungan itu secara langsung, saya menanyakan sumber dananya dari mana, terus nilai plusnya apa antara langsung dengan tidak langsung untuk kunjungan ke Pemda. Kira-kira paham ya pertanyaan saya ya? Iya, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bro Dimas ya, yang mengaku yang paling ganteng di DKI. Sudah diakui, bukan mengaku. Ya, oke. Baik, pertanyaannya mengenai roadshow nanti terakhir kalau memang terpilih. Jadi, jika memang kita itu mau ke wilayah, kita mau ke daerah, bukan karena hanya kita sesuai dengan kebutuhan. Jadi, kalau memang kita ada kesempatan, ya kita bisa mengunjungi maupun sowan ke Pemda untuk klub yang ada di sekitar. Karena dalam hal ini secara tidak langsung juga ini Mas. Saya sebagai anggota Polri tidak menutup kemungkinan waktu saya. Akan tetapi jikalau nanti memang dipercaya dan diamanatkan, saya bisa mencari waktu untuk datang langsung ke daerah, walaupun nanti dari Bro Dimas sendiri ada kecurigaan maupun ada perkiraan bahwa akan memakai kas yang ada di HTCI. Memang keuangan yang ada sekarang ini menurut Bro Dimas ya, itu istilahnya sudah sekarang, tapi insya Allah kedepannya di HTCI ini bisa bertambah lagi kas, bisa stabil lagi kas yang ada di HTCI. Karena di HTCI saya tahu semua orang-orang hebat di sini, dan plusnya kita berkunjung di sana, kita bisa langsung mengetahui, bisa saling sharing sendiri apa kendala yang ada di daerah tersebut. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Bukan. Baik. Bukan curiga, maksudnya mempertanyakan gitu loh. Kalau curiga itu lu dapat duit dari mana, lu kesini. Nah itu curiga. Kan kita bersaudara kan harus pakai berkorban juga Mas. Kalau kita mengotak-atik kas di HTCI juga kan bisa. Pengda lain. Ada. Nanti dulu. Itu. Nah gitulah tak, biar ada fungsinya. Jangan malam aja melipir. Diem aja Mas, ini live. Iya. Jangan gunanya loh. Saya Oka dari Pengario Putri menanggapi dengan tadi dari Pak Arif bahwa dengan keadaan dana PP yang sekarang ini Jakarta, Anda menyatakan akan mencoba untuk meningkatkan. Nah, pertanyaan saya simpel, bagaimana cara Anda untuk bisa menaikkan kas yang sekarang ini apabila nanti Anda terpilih sebagai ketua umum? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi di HTCI ini bukan dihuni oleh orang-orang yang tidak tidak pernah kerja maupun tidak ada pengalaman. Orang-orang HTCI ini adalah orang-orang hebat yang bagaimana caranya pun kita mencarikan solusi di situ karena kita dihuni oleh SDM yang hebat sekali di HTCI. Jadi kita saling koordinasi, kita konsolidasi untuk mencari solusinya dari situ. Entah itu kita ada mungkin seperti yang Pak Anas bilang tadi, jika memang ada usaha dari anggota-anggota HTCI kan bisa kita upload di situ.
maupun dari usaha-usaha internal HTC itu sendiri. Dan itu yang harus kita follow up terus agar supaya ada penambahan biarpun sedikit ke HTC-nya. Karena itu kan kita gunakan kan untuk kita juga, bukan kita keluarkan, bukan untuk kita. Jadi kita gunakan untuk HTC juga. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Ada kelima, kami persilakan dari KHTC dan untuk mengorganisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Ada pengumuman katanya dari OSIS. Ini pengumuman dari pihak hotel. Udah diusir ya? Menanyakan tentang kunci di kamar 712, 709, 107, 717, 606, 711, 805 itu belum dikembalikan. Udah 107 udah. Belum dikasih, masih ada. Atau yang belum mengembalikan segera Gimana kalau jawaban sama Mas Udin aja kuncinya Mas? Kalau ada di sini. Kunci. Kartunya lanjut. Ya, oke. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catur Matianto, asal klub dari Kutaraja United Club Banda Aceh, Pengja Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan sedikit visi dan misi serta sedikit program kerja utama untuk periode 2 tahun mendatang. Visi saya untuk menitik kembangkan regenerasi warga HTCI yang berjiwa tangguh, bersinergi antara pengurus pusat dan daerah, mandiri, terampil, kreatif, inovatif, merangkul dan berakhlak mulia. Itu visi yang pertama. Yang kedua adalah misi saya 1-3 mungkin sesuai dengan dari ART. Yang keempat, yang utama adalah meningkatkan etos kerja pada seluruh jajaran pengurus pusat dan daerah dalam menjalin komunikasi agar selalu bersinergi. Karena selama ini antara pusat dan daerah selalu bersitegang. Kadang tidak ada komunikasi sama sekali. Itu yang utama. Yang kelima, menjadikan satu administrasi dari pusat dan daerah dengan konsep One Tech, One Phone for HTCI. Kenapa bisa seperti itu? Karena selama ini daerah tidak pernah ada laporan terhadap PP HTCI. Maka dengan itu, saya mencoba untuk menyampaikan ini karena apa? Akan adanya bersinergi antara pusat dan daerah. Pelaporan itu akan kita lakukan mencoba untuk triwulan. Kenapa saya bicara triwulan? Karena seperti kemarin, LPJ ada yang berdebat untuk meminta 1 minggu, 1 bulan atau segala macam. Tapi kalau dalam periode ini nanti tidak ada cerita yang tidak bisa membaca LPJ karena 3 bulan sekali akan kami sampaikan pelaporan. Itu yang utama. HTCI ini sudah berbadan hukum. Kadang kita lalai. Kita semua mungkin di sini banyak yang lalai akan laporan pajak. Ini tidak bisa kita lepaskan dari pajak. Kapan laporan pajak bisa dilakukan? Selama berdirinya HTCI baru periode 2019-2021. Mungkin itu yang keenam, menciptakan dan menjadikan HTCI pelopor bebas narkoba. Kenapa seperti itu? Yang teriak monggo silakan teriak. Saya akan menggandeng mungkin dari BNN untuk setiap event Mukernas. Karena di situ yang utama kita sudah pada dewasa di sini dalam berorganisasi. HTCI sampai dengan saat ini 17 tahun. Sudah saatnya mungkin sadar akan hukum. Mabok yes, narkoba no.
Ini narkotika ini tidak main-main. Di sini mungkin ada polisi yang mencalonkan. Di sini saya akan menggandeng juga Kapolda Nusra karena beliau adalah orang BNN. Saya akan pastikan itu. Mungkin itu ya. Ini mungkin yang akan takut mungkin bisa keluar dari HTCI kalau misalnya misi-misi saya ini berjalan dengan lancar. Yang takut dengan narkoba, yang masih menjalankan narkoba, silakan keluar dari HTCI. Itu mungkin yang menjadi titik utama. 1 menit terakhir. Oke, mungkin yang ketujuh menjadikan serta membesarkan HTCI menjadi organisasi bebas dari kepentingan apapun. Di sini kita HTCI berorganisasi non-profit, tidak perlu ada kepentingan di dalamnya. Kalau mau mencari duit, kita yuk kerja sama-sama. Di luar, apa yang bisa kita berikan untuk HTCI? Bukan kita dapatkan dari HTCI itu apa. Kedelapan, meningkatkan serta mengefektifkan HTCI Mobile. Mungkin saya agak terlalu muluk-muluk dengan HTCI Mobile ini, karena HTCI Mobile ini servernya terlalu mahal, mungkin dari Watedi ya. Kita nggak tahu. Saya tapi mencoba untuk berusaha dengan HTCI Mobile ini. Waktu. Oke. Yang terakhir, menjadikan HTCI adalah tempat untuk temukan solusi, bukan soaksi. Jadikan HTCI tempat untuk merangkul, bukan untuk memukul. Terima kasih. Terima kasih Kang Catur dari KHTC. Beri kesempatan 2 penanya dari tim, silahkan. Itu perempuan ini, itu perempuan. Kita ke Jakarta aja. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya mau menanyakan kepada bakal calon Pak Catur. Tadi ada yang disampaikan bahwa selama ini PPHTCI sering bersih tegang dengan Pemda atau kurang komunikasi. Di saat kejadian seperti itu kemarin kebetulan saudara duduk di PPHTCI dan punya wewenang untuk menyelesaikan itu. Kenapa tidak diselesaikan? Karena berkaitan dengan visi-visi yang dimasukkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak KP Jatim. Justru dari situ kita beranjak. Kemarin kita tidak mempunyai visi serta misi. Kita mengikuti visi-misi ketua. Apapun hasil yang ada, kita kembalikan ke ketua. Kami mengikut aturan dari ketua yang ada. Terima kasih. Mungkin itu jawaban yang simpel. Baik, dari Sumbar. Tumben DKI nggak angkat tangan. Diomelin Okta. Ada maunya. Okta WhatsApp. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Catur tadi, bahwa kita perbaiki ke depan itu persoalan komunikasi, sinergi antara Pemda, antara pengurus pusat, Pemda dan klub-klub lainnya. Yang ingin kami pertanyakan, ini juga terkait dengan asas kesetaraan kita, berkeadilan kita. Tidak ada yang istimewa, tidak ada klub-klub yang istimewa. Kira-kira apa langkah, apa kebijakan, apa terobosan yang akan dilakukan untuk melaksanakan semuanya setara, semuanya adil untuk seluruhnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kapolda Sumbar atas pertanyaannya. Mungkin saya jawab sedikit saja. Untuk kesetaraan itu kita akan melakukan komunikasi yang aktif. Dalam artian gini, setiap permasalahan baik Pemda maupun klub nantinya
akan mencoba untuk kita rangkul dulu sebelum kita akan memukul tadi. Karena posisinya dengan posisi seperti ini kita memang berkeinginan untuk tidak ada perbedaan antara klub A, klub B maupun Pemda A maupun Pemda B. Kita pukul rata sama. Kenapa seperti itu? Kita dari Sabang sampai Merauke mencoba untuk bersatu dalam payung HTCI. Di situ kita sudah komitmen. Sekalipun ada pendiri di sini, ada yang baru di sini sekarang ini, posisinya kita sudah sama-sama di bawah payung HTCI. Akan mencoba untuk gimana caranya mendorong kesetaraan. Duduk kita sama rendah, berdiri kita sama tinggi. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Catur. Kembali untuk duduk di tempat semula. Yang terakhir dari inti Pemda Jateng Tinggi Konservasi. Kayaknya tegang semua, harus nyanyi dulu ya. Beta janji, beta jaga, ale untuk selamanya, gitu ya. Kayaknya cuma ngomong aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat semua Pemda dan juga Dewan Penasehat SC yang pada siang hari ini bisa membawakan UNAS dengan penuh ceria dan penuh ide dan cerita luar biasa. Saat pulang kita punya cerita yang luar biasa. Satu cerita dari saya pribadi melihat berbagai pengalaman tentang HTCI dari 2004 berdiri sampai 2021. Saya berpikir HTCI itu sudah baik, HTCI sudah luar biasa. Satu pemikiran tentang bagaimana kebuntuan yang selalu terjadi di dalam pelaksanaan organisasi HTCI saat periode berjalan. Dengan visi saya, semangat keterbukaan dan juga dibangun dengan konsep kebersamaan untuk satu tujuan. Kenapa saya mengambil visi seperti itu? Karena saya berpikir, selama ini HTCI sudah terbuka, sudah. Tetapi konteks keterbukaan itu masih belum bisa diterima 100% oleh teman-teman. Mengapa seperti itu? Mungkin yang harus kita perbaiki saat ini adalah bagaimana memberikan cerita tentang alur komunikasi antara pengurus pusat dengan pengurus daerah bisa terkoneksi setiap hari. Satu titik tentang langkah yang akan saya lakukan, saya akan membuka jalur komunikasi yang tidak hanya terpusat pada satu titik yang selama ini kita lakukan. Jalur komunikasi itu tertitik hanya di grup WA ketua dengan KPK. Dari sini kita akan memberikan satu cerita tentang kita sudah tidak mungkin lagi berjalan dengan tidak konsep keterbukaan. Dari pertama kali saya berjalan melalui mekanisme Mukerda, memberikan satu edukasi di Facebook tentang bagaimana saya berjalan, restu orang tua dan sebagainya, itu memberikan cerita kepada teman-teman rakyat HTCI di sana bahwa setiap langkah kita diketahui oleh mereka, diketahui oleh mereka. Jadi tidak ada perlu lagi yang kita sembunyikan. Karena saatnya kita harus terbuka. Siapapun yang akan duduk di kepengurusan harus rela untuk terbuka. Satu titik yang akan saya berikan adalah ketua akan bergrup dengan ketua Pemda. Ketua HTCI dan wakil akan bergrup dengan ketua dan wakil Pemda HTCI. Begitupun sekjen dan adminja, karena satu kaitan, akan bergrup dengan sekjen dan adminja. Bendahara akan bergrup dengan bendahara, bidang bisnis akan bergrup dengan bidang bisnis Pemda. Yang terakhir adalah program kerja akan bergrup dengan program kerja Pemda. Itulah alur komunikasi awal yang kita bangun untuk bagaimana caranya supaya Pemda mengerti langkah HTCI secara terbuka secara nasional. Kita bangun komponen memanfaatkan, memaksimalkan seluruh komponen pengurus baik PP maupun Pemda untuk berkreasi.
menyampaikan berbagai macam hal melalui jalur-jalur bidang itu sudah terkoordinasi di internal PPHTCI dan menjadi tanggung jawab ketua HTCI siapapun itu. 1 menit terakhir. Sekali lagi, itulah konsep yang akan saya bangun. Banyak cerita yang akan nanti kita buat. Satu, bahwa keterbukaan adalah kunci dalam pelaksanaan program apapun. Sehingga dalam satu periode pelaksanaan organisasi, PPHTCI melalui komponen-komponen kepengurusan Pemdanya bisa berjalan menjalankan roda organisasi HTCI. Bagaimana grup ketua Pemda dan ketua HTCI membahas isu-isu strategis, membahas ide-ide revisioner ke depan, membahas ide-ide terbaik yang bisa kita lakukan untuk HTCI, sehingga dalam satu periode masa kita bisa menjalankan organisasi dengan komponen kepengurusannya dan juga tetap menjalankan bagaimana berpikir HTCI ke depan. Semua konsep sudah saya bukukan, nanti bisa diberikan atau mungkin bisa digunakan. Yang penting satu, keterbukaan adalah langkah kita, dan semoga dengan keterbukaan ini kita bisa memberikan satu cerita yang luar biasa untuk HTCI ke depan. Waktunya habis. Apapun juga. Terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari IPI. Terakhir nyanyi Mas. Belum Pak? Oh nanti ada ya. Nanti kita jawab pertanyaannya. Baik, 2 pertanyaan dipersilakan dari Kalsalter, ada mic-nya? Kalsalter. Saya mewakili teman-teman di Kalsalter. Sedikit pertanyaan saya, dan sebetulnya pertanyaan saya juga berlaku untuk semuanya. Terutama untuk Bang Simon, itu dari ada 7 program libat, bagus-bagus dan matanya bagus-bagus, sosmednya nanti bagus. Cuman kira-kira berapa persen hidup Anda untuk jadi ketua Kalsalter ini? Itu aja. Siap. Terima kasih dari Kalsalter. Saya langsung jawab. Berapa persen hidup saya untuk HTCI? Sebenarnya begini Pak, saya masuk HTCI itu masuk IPTI dari tahun 97 dan sampai detik ini saya masih di IPTI. Tahun 2004 saya mengikuti perjalanan HTCI. Kalau dibilang berapa persen hidup saya berpikir tentang bagaimana menjalankan organisasi ini baik. Kita punya hubungan secara pribadi di keluarga, kita punya hubungan secara pribadi di kerjaan. Tapi kalau bicara HTCI, pekerjaan, keluarga, tidak kami tinggalkan. Kita berjalan beriringan untuk mengikuti itu. Supaya suatu saat nanti pada saat tua Pak, saya anggota HTCI, di keluarga saya dibanggakan Pak, bahwa saya ini anggota HTCI, HTCI ternyata luar biasa untuk hidup. Itu yang Terima kasih. Ada lagi? Boleh nanya ya? Terima kasih. Boleh. Jadi kalau penghargaan kayaknya Beda Banten tidak penghargaan. Beda Banten lagi curhat. Beda Banten lagi curhat. Lagi jangan daya. Mic ini ya. Oh, tes. Oke. Bang Simon tadi caranya tes 1, 2, 3. Tadi yang dibawakan Bang Simon mungkin terkait dengan cerita. Kami dari Banten bawa cerita sedih juga. Ya. ada cerita sedih dari Banten. Kalau tisu ada yang cerita sedihnya adalah demikian. Tadi sudah disampaikan oleh semua calon. Saya juga harap nanti komitmennya luar biasa. Tes 1, 2, 3. Jadi cerita sedihnya adalah demikian. Ini ada di anggaran dasar anggaran rumah tangga, tapi tidak pernah terrealisasi oleh PP kepada kami. Yaitu terkait dengan musda dihadiri oleh PP. Yang kedua, mukerda dari PP. Alhamdulillah Pemda Banten belum dapat itu. Yang jadi pertanyaan saya, apakah nanti Bang Simon kalau terpilih lagi akan mengulangi hal yang sama ataukah tidak? Itu yang keduanya adalah sebenarnya iklan bahwa besok kami akan melakukan tour grab dengan Pemda DKI. Siapapun
nanti yang terpilih mohon bisa hadir. Terima kasih. Oke. Ini menarik. Ini menarik. Siap. Ini pertanyaan dari Pemda Banten. Menarik, luar biasa. Apakah itu akan diulang? Sebenarnya begini Pak. Saat konteks komunikasi kita, yang saat nanti siapapun terpilih bisa terjalin dengan baik melalui konsep bidang program kerja. Saat Pemda Banten mengajukan untuk Musda, sudah selayaknya Musda dihadiri oleh BPHTCI sebagai induk dari Pemda. Maka dari itu adalah hal yang wajib. Saya berpikir bahwa bagaimana HTCI bisa mengerti perkembangan dari Pemda tersebut saat tidak ada perwakilan bisa. Kalau kita berpikir itu, semoga dengan langkah ini semua komunikasi bisa berjalan lancar sehingga langkah Pemda bisa diketahui PP juga bisa memberikan langkah yang mereka lakukan untuk seluruhnya, dan akhirnya kita bisa sama-sama membawa HTCI ini menjadi lebih hebat, enjoy, berkualitas, asik, dan terpuji. Oke, terima kasih Kang Simon dari tim. Penutup Pak. Tidak ada penutup. Silakan dulu. Karena waktunya sudah. Baik, kepada para calon, terima kasih atas nomor silakan berdampingan atau berjabat tangan. Siapapun nanti yang terpilih, kami harap ini adalah tim yang terbaik.